Waalaikumsalam, berjumpa kembali bersama saya Sanro Jabrik Wong Ganteng Sak Donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana Mbak? Oke Mas Bro, Harus gimana kabarnya ini? gimana? Baik? Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah. Mas mau curhat. Sebenarnya udah lama banget saya mau telepon, susah banget. Enggak sih ya, telepon. Pokoknya kalau telepon terus Antri. bisa. Ya gimana? Iyo antri. Mas, saya punya masalah waktu di Hong Kong ya. Posisi sekarang sih sudah di Makau. Jadi ingin kembali lagi ke Hong Kong gitu. Saya takut visa saya tuh nggak turun gitu. Saya notice waktu di Hong Kong. Nah, kasusnya seperti ini awalnya. Awalnya itu saya kerja satu rumah di daerah Tokuawan. Nah, terus si neneknya meninggal, saya kerja di rumah yang satunya. Jadi 2 rumah saya pegang. Dan saya mengurus satu anak idiot. Anak idiot satu. Nah, pada suatu saat itu ya nggak pernah ada kejadian apa-apa gitu. Selama saya bekerja di situ udah 1 tahun itu, saya nggak pernah ada terjadi apa-apa dengan tingkah lakunya anak idiot itu. Nah, semakin lama kok pas neneknya meninggal itu dia berubah gitu. Dan dia menjatuhkan diri di eskalator MTR. Itu eskalatornya lumayan tinggi banget gitu. Nah, di situ dia nuduh saya yang jatuhin dia. Situ ada polisi, ada polisi ya macam-macam lah, ada polisi juga, terus dihentikan secara otomatis itu. Nah, selesai itu saya masih gemeteran kan, tapi tetap saya anterin sekolah karena sekolahnya sekolah luar biasa kan. Saya di Namchong, dari Namchong ke Lamtin. Nah, selesai itu saya pulang. Tidak tahunya polisi itu sudah telepon si majikan. Telepon majikan, tapi majikan saya santai gitu, nggak marahin saya atau apa. Nah, keadaan saya sudah lemas gitu, saya udah antar anak kan, saya kembali ke rumah Namchong. Nah, terus majikan itu nggak negor saya gimana-gimana, enggak. Cuma saya cerita sama majikan, tadi kejadiannya seperti ini, Dada, gini. Udah biasa aja gitu. Kok biasa aja responnya, ternyata dia tuh sudah ditelepon sama polisi. Nah, udah selesai itu dia juga mungkin ngobrol sama suaminya karena suaminya juga kan jarang di rumah. Dapat beberapa hari kemudian si anak itu bikin ulah lagi, pahanya itu dicoret-coret sama cutter, disayat-sayat sama cutter. Sayat-sayat sama cutter. Nah, saya mikir lagi kok semakin lama seperti ini gitu. Dan maaf ya Mas, itu kemaluan itu digunting sama dia. Saya takut dong. Saya sudah laporan sama agensi saya. Terus agensi saya no respon. Akhirnya saya ada teman sih bilang lapor ke KJRI. Maksudnya gimana solusinya gitu. Saya laporlah ke KJRI. Nah, KJRI ya ngasih saran seperti ini. Kalau dia ada apa-apa nantinya dia meninggal atau gimana, kalau kejadiannya gitu ya, dianya nekat gitu kan sampai ngelakuin yang enggak gitu, terus kamu di penjara gimana gitu. Nah, terus jalan solusinya ya saya terpaksa kan saya notice pun saya nggak direspon sama sekali sama agensi. Sama si agensi itu saya nggak direspon. Saya minta surat notice, dan itu saya dapat surat notice. Selesai surat notice itu saya kasih majikan. Salahnya saya itu saya tidak laporan ke imigrasi. Saya notice itu, suratnya itu kan suratnya ada 2. Yang satu saya pegang, yang satu saya kasih majikan. Dan majikan pun nggak ngasih uang apa-apa ke saya. Pas saya selesai notice kan 1 bulan kemudian kan saya baru keluar dari rumah majikan. Majikan kayak nggak terima gitu sama saya kayak gitu. Nah, saya tuh
yang saya pertanyakan gitu, saya takut. Saya cari majikan sih bisa kan ke Hong Kong gitu kan. Mungkin nanti kita akan kembali dulu kan ke Indonesia. Tapi yang saya pertanyakan, visa saya akan turun atau tidak gitu kan ya. Udah. Iya, seperti itu. Saya yang takut Mas Andro. Dari udah lama saya telepon tuh. Saya takut visa saya nggak turun gitu. Saya takut gitu. Saya sekarang posisi udah di Macau gitu, udah kerja. Udah gitu aja. Gimana solusi? Iya, solusinya gimana gitu? Apa visa saya bisa turun atau tidak gitu? Ya udah. Udah. Terus saya itu udah, terus majikan tuh telepon apa inbox saya atau macam-macam kayak gitu. Gitu. Halo? Halo, pertanyaannya itu apa visa saya bisa turun atau tidak ya Mas Dro ya? Terus giliran sayanya ngomong kapan? Kok dari tadi tanya-tanya aja. Giliran saya ngomong kapan ini? Sudah giliran apa belum? 6 menit ini. Sudah. Kok malah ketawa? Oke. Pusing saya. Sampean pusing disembuhkan dulu baru saya jawab apa mau jawab sekarang? Jawab aja Mas Andro. Gimana sih? Kan saya itu selalu mencoba belajar mendengar, dan dari 6 menit mendengar persoalan sampean itu jawabannya sebenarnya gampang. Ya. Kalau sampean tanya ke saya, apakah visa saya turun? Jawaban saya juga gampang. Saya bukan imigrasi, Mbak. Nggak bisa menentukan visa sampean. Boleh nggak saya jawab kayak gitu? Iya. Ya, oke. Tapi kan itu bukan sesuatu yang sampean tanyakan kan. Jadi gini, visa sekali lagi itu imigrasi yang menentukan satu. Tapi selama sampean tidak dilaporkan, nah ini, sampean tidak dilaporkan melakukan penganiayaan, ya kan? Tidak dilakukan, dan sampean juga tahu bahwa yang sampean rawat itu sekolah di sekolah yang memang tidak sewajarnya sekolah orang normal, ya kan? Sekolah luar biasa. Jadi ketika sampean mengalami hal-hal yang mengerikan, ya, menurut sampean ya, itu sebenarnya bagi saya itu tidak menjadi persoalan. Tapi yang menjadi persoalan adalah sampean itu terkena trauma. Jadi melihat sesuatu yang nggak selayaknya dilakukan oleh orang-orang normal. Jadi sampean melakukan, dengerin saya ngomong dulu kan, giliran saya ngomong, oke? Iya. Biar fokus, jangan dibalesi, cuman sampean rasakan aja. Kalau seandainya saya kayak dukun yang bisa ngeramal gitu loh, sampean rasakan aja omongan saya. Jadi sampean itu melihat sesuatu yang nyata-nyata di mana bahwa kok bisa ya anak itu melakukan seperti itu. Sampean nggak menyadari bahwa anak ini kan gangguan mental disorder gitu loh. Jadi kalau Anda merawat orang-orang yang kena gangguan mental, jangan sampai sampean sendiri yang terasa akan terganggu mentalnya. Nah, ini sampean sudah merasa terganggu mentalnya. Bisa dipahami nggak? Dan sampean tahu nggak tujuannya? Kenapa majikan itu ngejeng sampean? Ya supaya sampean itu menjaga anaknya yang kena gangguan mental. Ya, tapi mentalnya sampean sudah kena. Iya kan? Karena sampean notice gitu loh. Jadi kan memang mau nggak mau sampean itu yang merasa terusak mentalnya sendiri dengan apa yang dilakukan sama anaknya. Jadi kalau sampean ngerasa bahwa apa yang dia lakukan, sampean kan disuruh ngawasin, ya kan? Otomatis, ya udah. Kalau dia mau nyilet ya selayaknya sampean sebagai penjaganya nggak boleh, jangan. Atau selayaknya sampean jadi penjaganya, hindarkan benda-benda tajam di sekitarnya dia. Gunting, silet, pokoknya sesuatu yang membahayakan itu harus sampean rapikan. Jangan taruh di depannya dia. Harusnya kalau sampean mentalnya nggak terganggu juga, tapi sampean juga terganggu juga gitu loh. Bisa dipahami nggak?
Kan sampean pasti Bisa, tahu, Mas. kan sampean pasti tahu kan melihat gelagatnya dia ketika sampean rawat kan. Tapi ternyata itu tidak sampean lakukan. Artinya ya sudah, nggak apa-apa. Kita balik lagi ke soal ya. Itu sudah Iya. lewat, anggap itu sudah lewat. Iya. Tapi kan saya menceritakan itu agar supaya nanti ketika sampean menghadapi kejadian itu, sampean itu harus bisa menyikapi situasi dan keadaan. Karena banyak Iya. teman-teman yang bekerja di Hong Kong itu tidak tahu bagaimana menyikapi situasi dan keadaan yang mereka hadapi. Salah satunya seperti ini tadi yang sampean lakukan, yang sampean alami. Itu tidak tahu aku harus bagaimana dan harus berbuat apa. Dengan ngelihat aja udah rasanya kayak gitu kan, kok bisa gitu kan. Jadi sampean nggak melakukan something. Harusnya kalau sampean punya inisiatif dan paham dan tahu bagaimana cara menyikapinya, atau mental sampean juga jauh lebih kuat bahwa anak ini membutuhkan ekstra khusus perhatian dari saya, ya sudah, jangan, woi ini keliru, ini salah, sambil sampean rekam dari posisi agak jauh sehingga menunjukkan. Jadi nanti ketika ngelakukan something, kamu langsung kameranya taruh, rekam sampean, oke, thread. Ya walaupun itu sepersekian detik kan. Tapi itu salah satu cara melindungi kita. Atau orang tuanya sampean suruh, kamu silahkan pasang CCTV di bagian mana saja gitu loh. Supaya mengamankan pekerjaan sampean. Bisa dipahami nggak omongan saya? Oke, Bisa, itu selesai bisa. kita bahas. Oke, itu selesai, kita bahas ke depannya. Nah, untuk berikutnya, kalau sampean tanya, bagi saya ya sampean coba. Sampean pulang, ajukan lagi. Nanti kalau ada pertanyaan dari imigrasi, agennya yang biar akan jawab. Yang bikin jawaban, atau sampean nulis kronologi. Anak ini pernah berbuat kriminal begini. Nah, nanti kan pasti surat itu datang ke agen. Memastikan anak ini pernah begini enggak lah, sampean boleh memberikan hak tanya, hak jawab, bukan hak tanya. Jadi imigrasi hak tanya kepada agen, sampeannya hak jawab. Nah, sampean juga kalau sampean tidak merasa bersalah, ya kalau interview nggak apa-apa, sampaikan aja. Kenapa saya nggak sampai finish? Kenapa saya break? Karena saya punya anak majikan yang dia punya kebutuhan khusus. Dan melakukan ini karena saya takut, saya khawatir nanti saya kena masalah atau apa, saya break. Nah, itu sampaikan pada saat interview. Jadi kan interview pasti ditanyain kenapa breaknya gitu loh. Kalau agennya bagus, otomatis kan membiodata sampean. Setelah di biodata sampean cerita-cerita, lah agennya akan menceritakan ke majikannya, calon majikan baru, sehingga majikan baru tidak akan banyak pertanyaan kepada sampean karena sampean sudah jujur sama agennya, bercerita kronologi sampean kenapa break, kan kayak gitu. Gitu loh Mbak E. Nah, kalau sampean sekarang sudah di Makau, sebenarnya sudah ada kemampuan. Kalau misalnya ya fisiknya juga good looking, kenapa nggak cari company aja, udah nyampe di Makau, kerja di company. Aku bahasanya masih belepotan. Ya sudah, intinya bagi saya nggak bisa menjawab apakah visa sampean turun enggak, tapi ketika sampean bertanya apakah masih bisa bekerja di Hong Kong, ya itu tergantung dari niatnya sampean. Iya. Jadi dari persoalannya sampean sudah bisa dipahami. Bisa dipahami. Nah, sekarang juga di Makau jaga anak idiot juga. Nah, makanya kalau jaga anak idiot juga, pastikan majikannya tahu setiap apa yang dia lakukan. Pasang CCTV, itu demi keamanan sampean. Nah, salahnya waktu di Hong Kong itu nggak ada CCTV, 2 rumah itu nggak ada CCTV Ya, sama makanya sekali. kan sampean minta. Makanya disitulah yang dibutuhkan. Bagaimana cara kita menyikapi situasi dan keadaan yang kita hadapi. Itu yang tidak banyak teman-teman bisa lihat. Inisiatif, berpikir. Karena tontonannya cuma TikTok yang guyang-guyu, yang glenya-glenya, yang gak ada nilainya. Kalau tontonannya konten saya, pasti segala bentuk persoalan dan permasalahan kemudian didengerin baik-baik, itu orang pasti akan berpikir, saya pede Mbak, saya bikin konten, saya pede gitu. Saya ingin menggambarkan teman-teman bahwa kita tidak bisa mengatasi atau kita tidak bisa mengatur ya sesuatu yang kita hadapi.
Yang bisa kita Iya. lakukan adalah menyikapi terhadap situasi dan keadaan yang kita lihat dan yang kita hadapi. Pembelajaran itu yang tidak ada. Di PT pun juga tidak ada. Iya. Gitu loh Mbak. Jadi menangani situasi-situasi itu. Tapi begitu sampai cerita langsung sek. Saya kemana? Hong Kong men. Ini Hong Kong, negara maju. CCTV main semuanya. Iya. Bilang ke majikannya, pasang kamu CCTV di setiap sudut yang terlihat anakmu. Kalau saya loh ya. Iya. Kalau kamu nggak mau pasang, oke, saya break kontrak. Karena itu akan membahayakan saya. Alasan saya tepat. Nah, terus tulis, ya kan? Saya break kontrak. Because, karena apa? Because I'm take care the baby, take care the adult atau Children. dewasa, take care the children who have a disorder of mentally. Disorder of mental, gangguan mental. So I need the CCTV because my safe is depend on CCTV and my employee no one to memasang, no one to make sure, and then CCTV on this home. Beres, selesai sampai break. Tulis reasonnya begitu. Aman sampean. Bisa dipahami nggak? Saya cuma nulis, bisa dipahami. Saya cuma nulis ya kronologi aja waktu sudah. surat notis itu. Ya sudah, nggak apa-apa karena sampean kenal sama sayanya juga baru sekarang. Kalau kenalnya dari dulu, harus tak kasih tahu sejak dulu. Iya, saya ngeliat konten-konten, udah lama lihat konten-konten, cuma saya waktu itu tuh bener-bener buntu mau telepon siapa gitu loh. Soalnya dari agent udah no respon gitu, semuanya no respon. Ya temen kan ya nggak bisa bantu gitu. Saya harus gimana gitu kan. Ya udahlah, saya akhirnya memang saya pernah ke Makau, jadi saya ya udahlah, saya ke Makau aja, beraniin diri gitu. Ya udahlah, kayak gitu. Terima kasih banyak Mas Dro, saya jadinya lebih berhati-hati juga ini ngurus anak yang di sini juga. Kalau ini kan benar-benar nggak bisa jalan, nggak bisa bicara. Kalau yang itu kan bisa jalan, cuma kakinya kan kayak kurang normal, terus sama otaknya kayak gitu. Ya demi keamanan bersama ya suruh pasang juga CCTV majikan. Kalau di sini CCTV setiap pojok. Nah iya bagus loh, itu benar. Itu saya malah seneng, saya malah seneng gitu. Jadi anaknya kenapa-napa tuh dia suruh lihat aja CCTV gitu kan. Iya. Saya lebih senang ada CCTV. Waktu itu kan saya udah bilang sama majikan juga, tolong pasang CCTV gitu kan. Yang di rumah Tokoawan juga, yang di Namjung juga. Terus dia bilangnya apa buat apa katanya, kayak gitu. Oh ya udahlah. Nah akhirnya kan pas majikan ada, si anak itu mau nelen ini loh, apa benang jarum itu. Nah akhirnya si majikan itu kaget gitu kan, dia baru percaya di situ. Nah akhirnya dia ngambil gembok yang kecil-kecil itu, jendela semua digembok-gembokin. Terus dia bilang apa, saya takut nanti kalau kamu di kamar dia terjun bagaimana katanya gitu kan, karena ya kita lumayan tinggi kan, lantai 12 kan. Itu gimana katanya, dia bilang itu, saya takut dengan gangguannya dia katanya. Lah saya lebih takut lagi, saya bilang gitu kan, saya lebih takut lagi karena nggak ada CCTV. Kalau dia berbuat apa-apa bener banget gitu, sampai pas kemaluannya dia ini, ya udahlah, saya juga mungkin saya kena mental juga karena saya mungkin saya non gitu. Oke, makasih banyak Mas, mungkin banyak pelajaran yang saya ambil sekarang. Makanya terima konten kasih, saya sehat. Ditonton konten saya terus biar sampean juga bisa berpikir. Saya selalu kasih like kok. Saya suka share juga di Facebook saya ya. Saya suka share di Facebook, apalagi pas ada acara. Jadinya apa ya? Ya Allah, kapan ya bisa ke Hongkong, bisa ketemu gitu ya, kita bisa ngopi bareng gitu. Kapan ya, mudah-mudahan aja bisa ada jalan gitu. Atau tapi yang saya pikirin, saya tuh andai kan saya nggak ada milik lagi di Hongkong, terus tapi saya holiday ke Hongkong, apa saya bisa masuk ke Hongkong? Bisa dong. Oh bisa. Saya pikir nggak bisa. Saya malah sampean holiday cari majikan kalau memang sudah selesai kontraknya di Makau, mau selesai. Kan sampean tahu sendiri kan, sampean telepon HP bunyi kan?
Iya. Iya, yo kayak gitu, nggak Oh, apa-apa, lanjutin aja dulu. iya. Heeh, Oke lah kalau seperti itu. wong Saya pikir nggak bisa. Saya pikir bisa, nggak bisa masuk. sampean main ya, habis main. Kan kita punya lamkat ya, lamkat Iya. ada nama majikan kan, iya. Sampean boleh ke Hong Kong, boleh main, cari majikan. Nah, butuh bulan apa, dihitung dari 3 bulan. Nah, sampean break di Makau. Menurut saya gini loh Mbak, kalau sampean sudah oke di Makau, lanjut aja di Makau. Teruskan aja. Belajar juga cari company yang gajinya lebih tinggi, 8.000, 9.000 atau 12.000. Ya belajar terus gitu loh. Iya, saya juga sambil belajar dulu. Jadi nggak usah. Walaupun di sini gaji, walaupun Makau sini kan gajinya lumayan. Ya Makau kan ada potensi gitu loh. Jadi ada potensi untuk bisa lebih baik gajinya. Orang bahasanya juga sama, kantonisnya kok. Kalau bisa Inggris ya nggak masalah. Siapa tahu nanti dapat jodoh kan. Kalau nggak punya suami sih, tapi kalau punya suami ya jangan. Punya suami 2. Ada suami aku malah pengen ke Makau, dia pintar bahasa Inggrisnya. Saya cuma bingung nggak punya linknya. Nggak punya linknya ya bingung Mas Bro. Ngapain? Saya bilang saya modalin, saya bilang gitu. Ngapain kok pakai link? Ya udah muter-muter di situ kan ada agent banyak. Tanyain satu-satu. Atau datang ke company atau perusahaan, tanya aja. Udah nyampe di situ kok sampai. Jadi nggak perlu khawatir ya. Yang penting ya jaga pertemanan. Ya, jangan urusan duit. Nah, gitu aja. Terus jangan urusan apa namanya identitas, pinjem KTP lah macam-macam. Suruh kirim uang lah macam-macam. Pokoknya udah, saya rasa kalau memang sudah dapat kerjaan di sana aman, lanjutkan aja dulu gitu loh. Belum tentu juga di sini nanti akan dapat yang lebih baik gitu kan. Bener. Kan berjuang aja harus nyampe di situ. Malah nggak semuanya ya teman-teman itu nggak bisa bertahan di Hong Kong, tapi ternyata bisa bertahan di Makau. Di Makau dapat rezeki ya nggak mesti juga gitu loh. Saya juga nggak berorientasi bahwa anak-anak yang dari Hong Kong itu buangan dari anak yang di Makau buangan dari Hong Kong. Saya nggak pernah berasumsi seperti itu. Dimanapun tempat, ketika kita mau berusaha ya kita akan dapat kan, itu aja. Nggak nutup kemungkinan nanti dapat suaminya sampean mau berangkat dan ternyata ada job, sampean bisa muteri cari-cari kan aman. Iya. Oke, bisa jadi satu sama suami kan keren. Ada hikmahnya, ada hikmahnya gitu loh Mbak. Bener Mas Bro, bener. Cari koneksi yang pas, koneksi yang tepat gitu. Mau datang ke sini, saya nyampe di Hong Kong nanti jam sekian saya naik kapal. Bisa nggak kita ngopi lah? Ya bahagia. Oke lah. Diajak ngopi nggak suka. Oke, next lah, mudah-mudahan dapat libur karena saya kan nggak pernah dikasih libur. Jadi kata dia bilang nanti kalau kamu mau renew saya kasih libur kamu, katanya gitu. Ya karena saya di sini bener-bener dibeli waktu. Jadi dia berani gaji saya 7.000, cuma jaga anak saya doang. Nggak boleh maksa karena punya restoran, punya kasino juga. Nah kan. Terus kalau sampean bagus bisa nanya, suamiku bisa kerja nggak? Kalau sampean kerjanya bagus jaga anaknya, dia pasti boleh mau bisanya apa suamimu gini lah. Iya, coba ngobrol gitu. Oke? Saya jarang ngobrol. Oke, makasih banyak Mas Bro. Ya, Thank you banyak. Nggak usah bingung ya. Saya sekarang mulai nggak bingung. Dari kemarin tuh saya masih bertanya-tanya gitu, bukannya tidak mensyukuri rezeki yang udah di Makau gitu, bukan. Cuma ingin terasa masih hatinya tuh masih ada di Hong Kong gitu loh. Maksudnya masih belum terima dengan kejadian yang kemarin, jadi belum ketemu curhat sama orang yang ngasih solusi yang tepat gitu Mas Bro. Menurut saya ngasih masukan yang seperti ini. Oh iya, memang saya pikir mental saya kena gitu. Bener. Ya, thank you banyak. Saya jadinya sekarang agak tenang gitu, soalnya setiap kerja itu berbayang-bayang sama keluarga yang di sana, keluarga yang di Hong Kong.
suka kepikiran gitu. Nah, itu mental sampean juga traumanya nggak sembuh. Wah, sudah lah, nggak usah dipikirin. Udah sekarang gaji 7.000 ya kan. Di Hong Kong gaji 7.000 setengah mampus ah. Nggak segampang kalau sampean dengerin konten kemarin gaji 7.000, kerjaan rumah 2 rumah, suara sampai serak ya kan. Tidurnya istirahat kurang, berhenti aja semenit aja sudah diteriakin. Sampai Iya. dapat 7.000 udah lah, udah disetting hidupnya, masa depannya, setting lagi naik Mas. bagaimana. Jadi cukup, nggak apa-apa. Pingin main-main ke Hong Kong tinggal minta majikan libur, boleh nggak pas kamu libur biar aku jalan-jalan, aku mau refresh. Ngomong baik-baik. Kalau Makau lebih lembut dibandingkan Hong Kong ya. Makau Iya. itu agak lebih santun dibandingkan di Hong Kong menurut saya sih. Hong Kong kan rush and hour, jadi geraknya itu harus cepat dan saat jadi Hong Kong itu kayak gitu. Tapi kalau Makau lebih slow. Saya rasa saya juga bolak-balik mondar-mandir hampir 24 bulan saya datang di Makau, extend visa ya baik-baik saja. Kalau perlu ada level bagus lagi. Jadi kalau majikan mulai berani ngomong karena dia punya usaha, ya siapa tahu suaminya, aku kalau kayak gini ya lama nggak ketemu suami, ada nggak kerjaan buat suamiku, gini gitu kan. Terus akhirnya ya udah, nek sampean juga udah siap, cuman kasih tahu juga suami jangan kasih banyak libur. Nanti kalau banyak libur ketemu kiri kanan atas bawah, Makau ini kan godaannya luar biasa. Makau ini Bener banget. setannya lebih gila lagi. Lebih gila dari Hong Kong. Makanya itu ada kasino segambreng itu ngabisin duit. Saya di belakang kasino pisan. Di belakang kasino persis apartemennya tuh. Makanya ya pokoknya semangat aja, nggak gampang dapat 7.000, sampean masih dapat rezeki yang istimewa di sana. Alhamdulillah. Di sini alhamdulillah. 47 waktu gajian kemarin masih 47 46. Iya, masih segitu. Terus nggak pernah dikasih lembur, segitu aja. Udah semangat terus ya. Iya, makasih banyak Mas. Next lah, nanti saya nomor kan masih saya simpan. Pasti kalau saya ke Hong Kong, insya Allah saya kabarin. Kita ngopi bareng lah sama Mbak. Oke? Siap. Oke, terima kasih banyak. Yo, sehat selalu ya. Oke. Iya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman semuanya, menjaga dan merawat anak berkebutuhan khusus. Nah ini butuh ekstra ya, ekstra inisiatif, ekstra istimewa ya. Oke, sudah yang nelpon sudah banyak. Nanti dia buru-buru, mungkin ini ada sesuatu yang mau disampaikan. Kita akan angkat dulu teleponnya ya, tak matikan dulu. Keep stay tune me YouTube channel and see you next video. Bye bye.